pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titi mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas.
Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
perceraian mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 45 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
perjanjian mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah.
Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak semata wayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
perjanjian mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
perceraian mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak semata wayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
perceraian mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak semata wayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Seusai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Seusai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan
hubungan keluarga yang semakin memburuk terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak semata wayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut.
Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas.
Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
hubungan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
hubungan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini, tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
perhatian mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak semata wayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
perjanjian mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak semata wayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini, tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
perjanjian mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini, tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998,
Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menggelar acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Titik Soeharto pun turut hadir dalam acara tersebut. Titik mengunggah kebersamaannya dengan Prabowo di Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober. Ex-istri Prabowo ini pun tampak anggun dibalut dengan kebaya biru. Dalam keterangan unggahannya, Titik mengucapkan selamat kepada Menhan terpilih Syafri Samsudin. Sejumlah tamu juga hadir dalam acara itu, salah satunya ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud yang batal menghadiri pelantikan presiden langsung menyalami dan tersenyum kepada Prabowo. Selesai menghadiri acara, Mahfud lantas mengungkap sosok Menhan Syafri. Menurutnya, Syafri sosok yang tepat untuk memimpin Kemenhan. Terlebih diakuinya, ia sudah lama mengenal Syafri dan kerap berdiskusi bersama soal pertahanan. Hubungan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto belakangan disorot publik lantaran keduanya kerap tampil akrab dan hangat bersama anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Bahkan setelah Prabowo resmi dilantik, viral di media sosial, Titik jadi Ibu Negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Lantas seperti apa sebenarnya status perkawinan Prabowo dan Titik? Dikutip dari Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat dalam dokumen pencalonan keduanya yang didaftarkan ke KPU RI. Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres 2024-2029, status pernikahan ex-Menhan itu tertulis pernah. Sementara itu, di dokumen Titik saat mendaftar caleg DPR RI Dapil Yogyakarta tertulis huruf P yang berarti pernah. Sebagai informasi, hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bermula dari sebuah perkenalan yang tidak terduga. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh dan Prabowo serta Titik pun mulai menjalin hubungan romantis. Sumitro yang mengetahui kedekatan anaknya dengan Titik memberikan nasihat agar Prabowo serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada bulan Mei 1983, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang akrab disapa Didit. Namun kebahagiaan
hubungan mereka tidak bertahan lama. Setelah 15 tahun bersama, Prabowo dan Titik memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Perceraian ini dikabarkan dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang semakin memburuk, terutama di tengah isu-isu politik yang berkembang. Isu yang paling menonjol adalah tudingan bahwa Prabowo mengkhianati Soeharto mertuanya. Saat itu Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menciptakan gelombang protes di seluruh negeri. Prabowo juga dituduh membiarkan demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Titik hanya bisa merasakan kepedihan melihat sang suami dituduh secara tidak adil. Meski banyak spekulasi mengenai penyebab perceraian mereka, tidak ada kepastian tentang alasan sebenarnya yang melatar belakanginya. Hingga saat ini tudingan yang mengarah kepada Prabowo pada tahun 1998 masih menyisakan tanda tanya, baik mengenai kebenaran maupun dampaknya terhadap hubungan mereka. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang diangkat sebagai kepala negara tanpa adanya ibu negara. Pasalnya, mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang digadang-gadang bakal jadi ibu negara tidak mendampingi di samping Prabowo Subianto seperti ibu negara pada umumnya. Meski begitu, Titik Soeharto terlihat setia di tengah parlemen menyaksikan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Bahkan wajah Titik Soeharto terlihat terharu ketika melihat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ternyata Titik Soeharto tidak terlalu mengharapkan jabatan ibu negara. Menurutnya yang terpenting ialah selalu mendukung keputusan Prabowo Subianto meski sudah tidak satu rumah tangga lagi. Wanita bernama lengkap Siti Hediati Haryadi itu buka-bukaan soal isu wacana rujuk. Menurut Titik Soeharto, meski dirinya sudah tidak satu rumah tangga dengan Prabowo Subianto namun keduanya tetap satu suara dan selalu kompak. Sehingga menurut Titik Soeharto, tidak ada alasan untuk rujuk lantaran mereka tidak pernah berselisih paham. Enggak usah kok rujuk, kita hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Selalu satu suara, ucap Titik Soeharto. Pun kata Titik, dengan Prabowo Subianto dia membesarkan anak semata wayangnya yakni Regowo Hadi Prasetyo atau Didit Prabowo. Selama ini kata Titik, komunikasi dengan Prabowo Subianto juga cukup baik. Maka kata Titik buat apa bicara rujuk sementara mereka tidak pernah bertengkar. Namun saat ditanya soal perceraiannya di tahun 1998, Titik Soeharto tidak menampik tidak juga membenarkan. Menurut Titik Soeharto, saat ini hubungannya dengan Prabowo Subianto hanya sudah tidak dalam satu rumah tangga. Saat ditanya soal jabatan ibu negara, Titik Soeharto juga tidak menjawab dengan lugas. Dia menyebut hanya mendoakan Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan cita-citanya menjadi presiden dan diberi petunjuk Tuhan dalam memimpin negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai swasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun, ujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja Badan Urusan Logistik, Bulog, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi 4 wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan,